Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang divonis ringan oleh hakim dengan ancaman 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah membuat publik heboh. Buntut vonis ringan terhadap Harvey Muiz, akun resmi Partai Gerindra ikuti geruduk netizen yang berbati. Serangan netizen yang budiman terhadap akun Gerindra pun viral. Dalam unggahannya, admin akun Gerindra tampak kewalahan menanggapi komentar-komentar netizen yang berbakti yang tidak terima Harvey Muiz divonis ringan dalam kasus korupsi timah. Admin akun Gerindra pun turut menyinggung nama Presiden Prabowo yang dianggap tidak bisa mengintervensi hakim pemberi vonis rendah kepada Harvey Muiz. Anggota dewan dari Gerindra pun disebut tidak bisa ikut campur atas vonis yang diberikan hakim tersebut. Alasan Presiden Prabowo hingga elit Gerindra tidak bisa mengubah hasil putusan tersebut karena sudah masuk ke ranah lembaga yudikatif. Menanggapi hal itu, admin Gerindra pun mengaku tidak terima disebut-sebut menghilang oleh netizen yang budiman. Kabar itu pun lantas ditepis admin akun Gerindra dengan jawaban tidak terduga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya admin Gerindra ngasih penjelasan kenapa presiden diam, pejabat semua pada diam tentang kasus korupsi yang sampai 300 triliun. Terus admin Gerindra harus ngapain bang? Merubah putusan hakim? Jangankan admin partai, presiden aja nggak bisa ngerubah keputusan hakim. Tapi ini kejaksaan lagi ngajuin banding dan juga menyelidiki apakah ada pelanggaran etik hakim di keputusan itu. Yang bisa menindaklanjuti itu cuma Kejaksaan Agung. Nah sekarang Kejaksaan Agung lagi ngajuin banding. Yang ketiga, Komisi Yudisial juga itu udah turun tangan untuk mendalami hasil keputusan itu. Nah, disinilah gue baru ngerasa adanya miskomunikasi, di mana setelah putusan hakim itu naik, tidak ada berita bahwa Kejaksaan Agung dan juga lembaga yudisial sedang ngajuin banding tentang keputusan hakim yang dicurigai kok bisa ngasih keputusan kayak gitu, yang otomatis buat geram lu, gua, dan seluruh masyarakat Indonesia tentang berita tersebut. Dan gue yakin citra pemerintah ini sekarang lagi diambang penilaian sama masyarakat. Kita bakal lihat kalau misalkan sampai keputusan hakim ini tetap 6,5 tahun, di sini pasti masyarakat bakal tetap kecewa sama sistem pemerintahan sekarang, gue yakin. Tapi ini adalah titik balik. Kalau misalkan pemerintah bisa sampai membuat keputusan yang luar biasa terhadap kasus ini, itu bakal jadi timbal balik yang luar biasa, di mana masyarakat akan ngedapetin kepercayaan yang luar biasa terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Dan di sini gue mau ucapin terima kasih buat admin Gerindra karena udah komen di beberapa akun dan memberikan penjelasan kayak tadi. Dan buat teman-teman yang hujat admin Gerindra, ingat, seorang admin kagak bisa ngerubah putusan hakim, tapi setidaknya admin bisa menyampaikan apa yang lagi viral dan dibutuhin sama masyarakat untuk disampaikan ke pihak yang bisa membantu masalah-masalah yang dihadapin masyarakat di TikTok. Ini menurut sudut pandang gua. Kalau kalian punya pendapat, silahkan komen. Terus admin Gerindra harus ngapain bang? Ngubah keputusan hakim? Jangankan admin partai, presiden juga nggak bisa ngubah putusan hakim. Kepada admin Gerindra yang terhormat di TikTok, di Facebook, di Instagram, ini saya mewakili rakyat Indonesia yang akhir-akhir ini resah banget dengan keputusan hakim atas tuntutan pelaku korupsi 271 triliun ini. Banyak masyarakat Indonesia yang memang nge-tag akun admin Gerindra ini. Kenapa? Karena mereka nggak tahu harus menyampaikan keresahan ini ke siapa lagi. Tapi disclaimer dulu, ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan admin Gerindra. Kita tetap sayang kok sama admin Gerindra ya. Kita juga tahu kapasitas admin Gerindra kayak gimana. Kita ngetek admin Gerindra di TikTok dan seluruh sosial media itu bukan bermaksud atau meminta admin Gerindra ini yang action, bukan. Apapun permasalahan masyarakat, ngetek admin Gerindra itu dengan harapan admin Gerindra bisa menyampaikan langsung keresahan-keresahan masyarakat kepada Bapak Presiden, kepada anggota-anggota Partai Gerindra, kayak gitu. Kan admin Gerindra punya kapasitas untuk langsung menyampaikan suara rakyat melalui sosial media. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Bukan masyarakat enggak minta kok admin Gerindra yang langsung action pokoknya. Pokoknya kalau disampaikan langsung ke admin Gerindra udah ada perubahan. Enggak kayak gitu. Jadi ya kita juga masyarakat Indonesia tahu kok, paham kok ya, paham presiden nggak bisa ngerubah keputusan hakim. Tapi kita juga paham kalau presiden saat ini
dan anggota-anggota Partai Gerindra ini punya power untuk mengubah keputusan ini menjadi seadil-adilnya untuk masyarakat Indonesia. Pusing nggak tuh jadi admin Gerindra akhir-akhir ini ya kan? Gua aja yang bukan admin Gerindra pusing. Mending jadiin gua Mindra deh buat backup Mindra kalau lagi pusing ya kan? Nggak dibayar, gue ikhlas buat negara ya kan? Biar ada sumbangsinya gue di negara ini, nggak cuma jadi penalu dan beban yang kerjanya cuma mengeluh sama negara tapi nggak berbuat apa-apa untuk negara. Najis cuy. Presiden baru ngejabat berapa bulan ya kan? Tuntutannya udah kayak presiden itu ngejabat berapa ratus tahun. Yang komen nyesel gua pilih lu kalau tahu pilih 1 dan 3 di. Udah jelas-jelas kau pilih 1 dan 3. Berkamuflase aja kok pura-pura milik 02 padahal lu bukan pemilik 02. Najis, dipikir kita nggak tahu permainan lidah lu cuy. Terus ada yang komen, Prabowo, kita pikir lu Xi Jinping sebelum ngarep presiden lu kayak Xi Jinping presiden Cina. Lu sebagai rakyat udah kayak rakyat Cina belum? Yang pekerja keras, yang taat pajak, yang berguna bagi dan negaranya. Nggak kayak lu, beban negara, benalu negara, mengharapkan pemerintah, tuntutan lu udah kayak pahlawan negara. Ih, najis. Sebelum mengharapkan presiden lu kayak presiden Cina, lu dulu rakyatnya udah kayak rakyat Cina belum? Tingkah laku lu, kalau tingkah laku lu aja jauh dari tingkah laku rakyat Cina, gak usah nuntut presiden kita kayak presiden Cina. Paham? Gak usah ada yang komen, Prabowo lu tuh presiden, lu tuh yang punya kuasa. Dia presiden, bukan Tuhan yang maha kuasa yang punya segalanya di dunia. Kau pikir presiden gak punya aturan negara ataupun aturan dunia? Presiden harus gini, presiden harus gitu. Lu aja jadi presiden, dikira gampang mimpin 280 juta rakyat yang cuman berapa persen yang produktif dan aktif ya kan? Sisanya beban negara. Apa nggak pusing ngaturnya ya kan? Beban ini pula yang banyak ngatur negara, pusing kepala. Ya enak lu pada di atas kepala utak kau. Lihat ya kan video-video kami ini yang produktif, yang aktif pajak ya puluhan gua upload ya kan, untuk menghukum mati para koruptor. Capek muak juga kami sama koruptor. Tapi bukan berarti kalian bebas freestyle ya kan, menghina pemimpin negara seolah-olah kalian tuh lebih pandai, lebih pinter, lebih layak untuk jadi pemimpin negara. Cuy, ngebandingin dengan seluruh negara di dunia, tapi lupa ngebandingin diri dengan rakyat seluruh dunia itu. Ya, pengen pemimpin kayak pemimpin dunia. SDM kau aja jauh dari SDM dunia. Dih, ngaca, banyak-banyak ngaca. Dih, beneran. Gue mah enak banget sama orang-orang yang minta, yang nuntut, yang mengeluh, tapi nggak punya kaca. Kayaknya besok-besok pemerintah harus ngasih rakyatnya gratis kaca deh, yang hobi mengeluh ini. Ngeluh boleh, nuntut boleh, nggak usah menghina. Gue juga banyak ngetek Gerindra, ngomong minta presiden begini-begini, tapi bukan menghina. Minta dengan tuntutan sebagai rakyat ya kan, baik-baik gitu. Nggak ngina fisik ya kan, nggak ngina-ngina masa lalu orang, nggak nyambung. Ingat, sebaik-baiknya Tuhan nutup aib lu sendiri yang ngebuka aib lu dengan ngebuka aib orang lain. Paham? Itulah perlakuan alam semesta terhadap lu ya kan, atas perbuatan buruk lu sendiri. Catet, inget semua yang terjadi pada kita, kesusahan kita, kesenangan kita itu akibat diri kita sendiri. Kita susah, mungkin kita sering bikin susah orang. Kita happy, mungkin kita biasa buat happy orang. Balik lagi, what goes around will come around. Buat admin Gerindra, semangat. Kalau butuh backup, gue mau bersedia tanpa dibayar untuk negara. Buat presiden kita yang terhormat dan tercinta, mohon bersabar. Maklum, baru berapa bulan menjabat, banyak cobaan, baik dari manusia ataupun makhluk halus gitu ya kan. Dan jangan percaya yang katanya gue nyesel milih lu. Tenang, dia itu bukan pemilih bapak, 100% bukan pemilih bapak. Berkamuflase pura-pura menyesal milih bapak. Munafik cuy. Tenang, kami rakyat mayoritas tetap di belakang bapak. Ya, semangat dalam memberantas fitnah-fitnah si ante-ante asing ini untuk mengadu domba pemerintah dan rakyat. Jangan mau diadu domba sama ante-ante asing ini, pendatang-pendatang ini. Ya, jangan mau. Tetap tegakkan keadilan. Ingat yang harus kita tuntut, siapa di balik memberikan hukuman ringan terhadap koruptor tersebut. Dan semoga rakyat kompak dalam membela negara ini dari fitnah ante-ante asing dan para koruptor di jil, kipirit, bijingin. Pokoknya tiada ampun untuk koruptor ya. Hukuman untuk koruptor tuh cuma 2 ya kan. Hukuman metong bagi para pelaku, hukuman seumur hidup bagi yang nikmatin. Ikut nikmatin, enak banget loh ikut nikmatin ya kan, padahal tahu. Oke, sekian dan terima kasih atas huru-hara akhir ini. Kenapa gue baru upload? Gue lagi liburan akhir tahun guys, mohon maaf, gue lagi ulang tahun gitu ya, agak break berapa hari, mohon maaf, nyari-nyari gue. Love you semua, bye. Surganya koruptor itu emang Indonesia. Kayaknya hukuman buat koruptor itu cuma formalitas, gak ngasih efek jera, gak mikirin kerugian negara, asal terdakwa sopan, berkelakuan baik, atau punya tanggungan keluarga, aman banget. Undang-undang perampasan aset yang seharusnya jadi senjata ampuh untuk memiskinkan pelaku korupsi nggak disahkan juga. Koruptor abis keluar dari penjara yang sekejap itu tetap bisa nikmatin hasil kejahatannya, bahkan hidup lebih nyaman daripada korban kejahatannya siapa? Rakyat. Kalau gini terus wajar
Koruptor bukan lagi hal yang memalukan. Ya hukumannya juga cetek, daripada maling ayam mending korupsi kan? Hukumannya juga sama aja. Gak usah bingung, mungkin nanti 5-10 tahun ke depan anak-anak kita itu cita-citanya jadi apa? Koruptor. Dapat uangnya cepet, nggak ketahuan, syukur ketahuan, hukumannya ringan. Nice.